Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan acara kuliah kita dan diskusi kita terkait tentang kajian tafsir Nusantara. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik kita, junjungan kita yang patut kita ikuti dan kita lanjutkan risalah yang diajarkan oleh beliau. Kawan-kawan semua, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait tentang tafsir Nusantara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kawan-kawan semua, sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyampaikan sebagai pengantar perkuliahan kita pada malam hari ini. Ya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa sebuah penafsiran yang muncul dari sebuah kreativitas dan motivasi para cendekiawan muslim yang tentu mereka lah ulama-ulama yang membutuhkan nuansa Nusantara, memunculkan variasi pemikiran dan penafsiran, tidak terlepas dari tarik-menarik pendapat tentang posisi transendental wahyu Al-Quran yang bersifat abadi dan kekal di satu sisi, dengan sisi historis budaya Arab di sisi lain. Jadi dalam hal ini adalah kitab ahistoris atau transden dan historis atau profan, sekaligus sebagai perpaduan antara dua faktor yang sulit untuk dipertemukan pada wilayah epistemologi. Inilah yang membuat kitab Al-Quran menjadi unik dan banyak menelurkan pemahaman dan penafsiran yang berkesinambungan dalam pentas sejarah peradaban Islam. Bahkan dalam kajian tafsir Nusantara yang dikaji oleh beberapa tokoh seperti Antonio, kemudian H. Jones dan Peter Riedel misalnya, biasanya dalam perkembangan tafsir Nusantara yang dikaji adalah sebagai perkembangan tafsir di dunia Indonesia, termasuk di Nusantara, bahkan sampai kepada Melayu. Artinya dalam ruang lingkup yang lebih luas, sebenarnya tafsir-tafsir Nusantara tidak hanya berkembang di dunia Melayu atau ditulis dengan bahasa Melayu, melainkan di daerah-daerah dan bahasa yang beragam. Nah, artinya di sini adalah ini disebabkan karena memang perkembangan tafsir Nusantara tidak terlepas dari dunia Melayu, karena realitanya
Islam selain terhubung juga memiliki satu patokan yang luar biasa yang bisa membangun penafsiran-penafsiran yang hubungannya misalnya dengan Malaysia, dengan Thailand, bahkan jaringan-jaringan intelektual yang ada di luar Indonesia atau luar Melayu atau ASEAN lah dalam kategori ini. Maka hadirnya tafsir yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagian dari jaringan-jaringan Nusantara yang sudah sudah terhubung dengan dunia-dunia lain. Nah, bahkan kalau kita lihat misalnya ya Ahmad Hasan ya, beliau di samping seorang pemikir, beliau juga memiliki gagasan-gagasan segar yang dalam penelitian itu disebut dengan tergolong dengan seorang ulama yang memiliki pemahaman yang luar biasa. Bahkan di sisi lain juga beliau pada masanya itu sangat kontroversial. Kenapa? Karena memang ada pemahaman-pemahaman modernis yang dibawa ke masalah-masalah tradisional. Baik kawan-kawan semua, tanpa memperpanjang pembukaan ini, langsung saja insya Allah pada malam hari ini kita akan membongkar habis, nah kalau bahasa kerennya membongkar habis tafsir daripada yang ditulis oleh Ahmad Hasan atau yang kita kenal dengan ajengan Ahmad Hasan. Nah ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan difasilitatori oleh kelompok 3, yaitu saudara Rian, kemudian Ahi Rian, kemudian Ahi Sugian, dan Ahi Hakullah ya. Mudah-mudahan dari diskusi nanti ini kita mendapatkan informasi-informasi yang mungkin informasi ini adalah informasi ilmu, dan siapa tahu kita bisa mendapatkan pelajaran dari pembelajaran atau apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan oleh Ahmad Hasan sebagai orang yang dipercaya oleh dan diakui oleh ulama-ulama sebagai seorang yang ahli di bidang tafsir. Kepada kawan Ahina bertiga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah sebelum kami melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3, pertama segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita sehat, kesempatan hingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan kuliah kita pada malam ini secara online, secara sehat, alhamdulillah. Dan salawat serta salam kepada baginda kita ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak lupa juga selalu mendoakan khusus kepada dosen kita semuanya, Ustaz Budi Suhantawan MA. Kita doakan selalu beliau selalu mau yang menyempatkan waktunya untuk mengajar kita semua pada malam hari ini. Satu, kita doakan. Ini suaranya kurang keras aku. Kita doakan mudah-mudahan pada malam hari kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesabaran dalam mengajar kita semua. Tentunya selalu diberikan keberkahan dalam waktunya, amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman semuanya, insyaallah pada malam hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari mata kuliah kajian tafsir Nusantara, yakni membahas tentang tema tafsir Al-Furqan yang dibuat karya Ahmad Hasan. Sama dosen pengampu kita yakni Ustadz Budi Sohartawan MA. Kemudian kami dari kelompok 3 ada Ustadz Sugian, ada Ustadz Rian Prasetyo, dan Saudara Muhammad Ilhaq. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke metode dan lebih jauh, kita kenal dulu siapa penulis dari tafsir Al-Furqan ini. Baik, tafsir Al-Furqan ini ditulis oleh Hasan. Nama lengkap beliau adalah Hasan bin Ahmad, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Hasan Bandung saat tinggal di kota Bandung. Jadi nisbat tempat tinggal beliau Hasan Bandung. Kemudian setelah pindah, beliau menetap di Bangil. Jadi setelah beliau di Bandung, kemudian beliau pindah tempat ke Bangil. Di Bangil itu adalah sebuah kecamatan di salah satu daerah yang ada di Pasuruan di Jawa Timur. Silakan teman-teman cari di Jawa Timur, Pasuruan. Nah, itu kecamatan Bangil ada di situ. Nah, beliau kemudian pindah ke sana di Bangil. Akhirnya nama yang dinisbatkan yang awalnya menjadi Hasan Bandung berubah menjadi Ahmad Hasan Bangil. Beliau lahir di Singapura. Jadi beliau ini lahirnya di Singapura pada tahun 1887. Beliau adalah ulama yang dikenal sangat berpendirian, teguh dan ahli dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Beliau adalah salah satu tokoh Islam terkemuka dari kalangan Persatuan Islam Persis. Kalau ada yang tahu organisasi Persis ini, jadi beliau salah satu tokoh, bisa dibilang beliau adalah salah satu tokoh utama yang ada di organisasi Persis, Persatuan Islam. Beliau adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh atas perkembangan organisasi tersebut. Beliau juga terkenal sebagai politikus ulung. Kemudian beliau adalah tokoh karismatik. Jadi beliau ini tokoh karismatik, meninggal pada usia 71 tahun di Bangil, Jawa Timur, 10 November 1958 dan dimakamkan di pekuburan Segok Bagil. Jadi pada tahun 1923 Hasan ini itu setelah kan beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Nah, pada tahun 1923 Hasan ini berangkat ke Bandung untuk mempelajari pertemuan untuk belajar di sana. Disinilah ia berkenal dengan para tokoh. Kemudian disinilah juga di Bandung ini beliau kenal dengan Persis. Jadi Hasan ini bergabung di Persis itu tatkala organisasi Islam ini berusia 3 tahun. Dan Hasan ini bergabung di Persis, dia bukan karena tertarik tentang pemahaman yang berada di Persis ini, akan tetapi karena ingin mengarahkan Persis menjadi gerakan Islam, gerakan islah, pembaharuan. Hasan sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1940 Hasan ini pindah ke Bangil di Jawa Timur, di Pasuruan. Kemudian beliau di sana mendirikan sebuah pondok dan mengasuh pondok pesantren Persis, tetap membawa Persisnya. Hasan kemudian setelah mendirikan beberapa tahun mendirikan pondok pesantren, kemudian Ahmad Hasan menunaikan ibadah haji pada tahun 1956 saat di sini awal mulai sebelum beliau meninggal. Di sini Hasan berada di tanah suci. Kemudian pada saat berada di tanah suci, Hasan itu jatuh sakit hingga terpaksa pulang kembali dari tanah suci.
Kemudian tertimpa lagi penyakit baru, yakni infeksi yang menyebabkan kakinya harus dipotong. Nah, akhirnya pada usia yang jatuh pada usia 71 tahun, 10 November, tepatnya 10 November 1958, akhirnya beliau wafat. Nah, ini kemudian biografi keluarga dan pendidikan beliau. Pertama, nama ayah dari Ahmad Hasan. Nama ayah beliau adalah Ahmad Sinna Fappu Maricar. Jadi ini nama-nama India gitu. Ini saya nggak tahu ini cara bacanya gimana. Aku slide-nya enggak, tapi enggak. Hah? Slide-nya. Iya, slide-nya apa? Slide-nya iya baru. Udah gini aja berarti. Nah, nama ayahnya ini Ahmad Sinna Fappu Maricar. Nah, ini nama-nama orang Cina, nama orang India. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Intinya saya baca sesuai teks aja. Yang digelari pandit. Jadi julukan pandit itu kalau di India itu adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang berkeilmuan, orang yang berwawasan luas. Nah, itu kalau julukan pandit di India tuh. Nah, beliau berasal dari India dan ibunya bernama Hajah Musna, kelahiran kota Surabaya, tapi berasal dari Palekat, Madras, India. Ibunya lahir di Surabaya, tapi asalnya India. Nah, kemudian istrinya bernama Maryam. Kemudian menikah dengan Ahmad Hasan di Singapura pada tahun 1911 Masehi. Nah, dari pernikahannya tersebut Ahmad Hasan dikaruniai 7 orang anak. Di antara namanya Abdul Qadir Hasan, Jamila, Abdul Hakim, Sulaikho, Ahmad, Muhammad Said, dan Mansur. Mansur bukan Mansur yang yang dari mana duitnya, Mansur M. Namanya Mansur. Kemudian selanjutnya pada 12 tahun Ahmad Hasan memperdalam ilmu agamanya pada Haji Ahmad di Kampung Tiung, Haji Ahmad di Kampung Tiung, dan Haji Muhammad Taib di Kampung Rokoh untuk belajar nahwu dan sorof. Jadi guru-guru terdahulu itu, ulama terdahulu itu belajarnya sama orang-orang yang di kampung. Jadi kita bisa jangan merendahkan orang-orang yang terdahulu yang belajarnya itu ngaji di kampung. Banyak guru-guru yang tidak se-viral sekarang, tapi mempunyai ilmu agama yang sangat kompeten. Tapi Ahmad Hasan ini sebenarnya dari umur 7 tahun itu sudah belajar Al-Quran sebenarnya, dan ilmu-ilmu agama. Dia masuk di sekolah Melayu dan belajar bahasa Melayu, Arab, Inggris, dan Tamil. Nah, tapi secara formal Ahmad Hasan tidak pernah menamatkan pelajarannya di sekolah dasar. Nah, beliau tidak pernah menamatkan pelajarannya di sekolah dasar yang ditempuhnya di Singapura pada saat itu. Nah, setelah meninggalkan sekolahnya selama 11 tahun, dia bekerja sebagai pegawai toko, agen distribusi es, tukang, pokoknya dia berjualan sambil belajar agama. Nah, kemudian pada umur 12 tahun barulah dia mulai mempelajari ilmu-ilmu agama secara teratur. Pertama, nahwu sorof. Hasan ini belajar nahwu dan sorof ini bisa dibilang itu 2-3 tahun. Jadi dia belajar ilmu itu secara bisa dibilang secara teratur. Jadi belajar nahwu dulu sampai selesai, baru kemudian belajar selanjutnya sampai selesai. Jadi teratur, nggak langsung banyak gitu kan, lagi cuma sampai setahun gitu. Kemudian selanjutnya Hasan belajar bahasa Arab. Ini tadi yang saya bilang, Hasan belajar bahasa Arab kepada Sa'id Abdullah Munawi Mausili sekitar kurang lebih 3 tahun. Bayangkan teman-teman, belajar bahasa Arab 3 tahun belajar. Nah, ini ilmu sebenarnya yang sangat kita perlukan, ilmu yang dasar, belajar bahasa Arab sebelum kita melangkah jauh untuk belajar tafsir. Nah, setelah itu Hasan belajar kepada Syekh Haji Hasan Al-Malabari dan Syekh Ibrahim Al-Hindi.
semuanya ditempuh hingga kira-kira tahun 1910 Masehi. Kemudian ketika berumur 23 tahun, walaupun pada masa ini Hasan belum memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir, fikih, faraid, mantik, dan ilmu-ilmu lainnya, namun dengan ilmu alat yang dia miliki itulah yang kemudian mengantarkannya memperdalam pengetahuan dan pemahamannya terhadap agama secara otodidak. Itulah tadi sedikit biografi tentang penulis Ahmad Hasan, keluarga dan pendidikannya. Nah, kemudian selanjutnya latar belakang bisa kenapa tafsir Al-Furqan ini akhirnya terwujud gitu. Insyaallah akan disampaikan oleh saudara Ustaz Rian Prasetyo. Fadhol Ustaz. Bismillah. Insyaallah saya akan melanjutkan sedikit pembahasan kita, yaitu di tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Ahmad Hasan. Insyaallah saya sedikit memaparkan latar belakang penulisan tafsir ini. Pada dasarnya Ahmad Hasan tidak menjelaskan secara komprehensif dan eksplisit mengenai latar belakang penulisan karya tafsir ini. Akan tetapi hal ini bisa dilihat dari muqaddimah tafsirnya, yaitu sepatah kata dari kami yang ditulis oleh cucunya Ahmad Hasan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Zuhal Abdul Qadir MSc EE. Terdapat beberapa poin latar belakang tulisannya yang dapat dirangkum, yaitu yang pertama, penulisan tafsir Al-Quran sangatlah penting untuk memenuhi sebagian ilmu yang diperlukan umat Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya desakan sejumlah anggota Persis yang ingin sekali mempunyai pegangan bacaan tafsir, sehingga dapat memudahkan mereka memahami Al-Quran. Yang ketiga, atas dorongan dan bantuan seorang pengusaha penerbit buku yang bernama Sa'ad Nabhan, sehingga beliau mampu menyelesaikan sekaligus menerbitkan tafsir ini. Sekilas, saat melihat dan membuka lembaran demi lembaran kitab tafsir ini, maka kesan awal yang tersirat adalah bahwa itu adalah sebuah kitab terjemah Al-Quran dan bukanlah kitab tafsir yang seperti pada umumnya. Karena tidak ada kesan seperti kitab tafsir pada umumnya. Karya ini layaknya seperti terjemah Al-Quran, sebagaimana terjemah terbitan yang lainnya yang dibubuhi dengan catatan-catatan kaki. Itu pun tidak semua surah ada catatan kakinya. Bahkan ada surah yang sama sekali tidak ada catatan kakinya, seperti di surah Quraisy. Itulah latar belakang penulisan tafsir Al-Furqan. Insyaallah metode penafsiran akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Sugien. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut kita lanjutkan pembahasan terkait tafsir Al-Furqan. Kita masuk di metode penafsiran. Dalam tafsir Al-Furqan, ajengan Hasan dalam menafsirkan Al-Quran cenderung hanya mengalih bahasakan atau menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, artinya prakosa kata, kecuali bila kata atau kalimat agak sulit dialih bahasakan atau agak sulit dipahami, beberapa kosakata yang susah dipahami, kemudian ditulis dalam bentuk footnote, catatan kaki, untuk disyarah lebih dalam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode tafsir yang dipakai oleh ajengan Hasan dalam tafsir Al-Furqan ini adalah metode harfiah, yaitu penerjemahan kata demi kata
kecuali terhadap beberapa kata yang tidak memungkinkan untuk diterjemahkan dengan metode ini, maka ia menggunakan metode ma'nawiyah. Baik. Kembali dulu slide-nya. Baik, dari metode penafsiran. Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari tafsir Al-Furqan ini, kita mulai dari bentuk penafsiran. Cenderung Ajangan Hasan menggunakan atau menerjemahkan atau mensyarah beberapa kosakata yang sulit itu, atau menafsirkan dengan bentuk tafsir birroi. Jadi bahkan hampir tidak ada kita dapati beliau menafsirkan dengan athar atau bil ma'thur atau dengan Al-Quran atau hadis, tapi lebih kepada ar-ra'yi. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa tafsir Al-Furqan ini bentuknya adalah tafsir bir-ra'yi secara umum. Kemudian dari metode penafsiran, seperti yang sering kita ketahui bahasanya metode itu ada tahlili, ada muqaran, ada ijmali, ada maudhu'i. Nah, dari tempat metode yang masyhur ini, kalau bisa kita lihat dari beberapa sumber yang kami dapatkan, ternyata dari tafsir Al-Furqan ini lebih kepada metode penafsiran fiqhiyah atau kita tahlili, tapi tahlil yang dimaksud ini maknanya sempit. Jadi secara maksud pembahasan Ajangan Hasan dalam tafsirnya itu secara mendalam, tapi dalam makna sempit. Contohnya di beberapa ayat-ayat terkait fiqhiyah itu beliau mencatat di footnote-nya itu syarah dari atau penjelasan dari beberapa ayat-ayat yang terkait dengan fikih. Jadi di antara 4 metode tadi itu yang paling dekat adalah metode tahlili. Tapi tahlili yang dimaksud tahlil kan secara mendalamnya, tafsiliyah. Tapi yang dimaksud tahlil tapi sempit gitu. Karena Ajangan Hasan cuman bisa dibilang hanya menerjemahkan saja dengan tambahan beberapa footnote di beberapa ayat, itu pun tidak semua. Dan kenapa juga disebut dengan tahlil ya, karena dari beberapa footnote itu beberapa ayat yang mempunyai asbabun nuzul juga dicatat. Asbabun nuzul, terus beberapa mufradat lugawiyah atau kosakata yang gharib itu yang susah dipahami juga ada catatannya. Jadi bisa dibilang secara umum tafsir Al-Furqan ini menggunakan metode tahlili, tapi tahlili dengan makna yang sempit seperti itu. Next. Kemudian corak penafsiran. Dari ayat-ayat yang dijadikan contoh oleh penulis dalam metode penafsiran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 178, Al-Baqarah ayat 187, Al-Baqarah ayat 196, Al-Baqarah ayat 197, dan seterusnya, maka penulis berkesimpulan bahwa corak penafsiran Ahmad Hasan dalam tafsir Al-Furqan adalah corak fikih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, salah satunya kenapa disebut metode tahlili, karena mendalam, salah satunya di bab fikih. Nah, itu masuk di corak penafsiran dari Al-Furqan, corak fikih, karena penafsirannya lebih memusatkan perhatiannya kepada masalah hukum Islam, yaitu fikih ya. Sebagai contoh teman-teman sekalian, di tafsir Al-Furqan di ayat di surah Al-Baqarah tentang ayat qisas, mungkin teman-teman juga bisa buka di tafsir Al-Furqan. Di situ Ajangan Hasan menulis di footnote syarah dari makna
kisos. Jadi itu membuktikan bahwa fokus tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Ajaran Hasan ini fikih. Jadi bisa kita bilang secara umum corak penafsiran dari tafsir Al-Furqan ini adalah corak fikih. Dan teman-teman sekalian, jadi tafsir Al-Furqan ini sebenarnya bukan tafsir, tapi lebih kepada sekedar terjemahan. Dan di sini ada perbedaan pendapat karena generasi-generasi tafsir di Indonesia kan banyak. Setelah tahun 70-an muncul beberapa tafsir yang menafsirkan secara mendalam dan lebih luas seperti tafsir Al-Azhar dan tafsir yang lainnya, sehingga ketika kita bandingkan dengan tafsir Al-Furqan, maka mungkin bisa kita bilang tafsir Al-Furqan hanya sekedar terjemahan dengan tambahan beberapa footnote di beberapa ayat. Mungkin itu saja terkait bentuk, metode, dan corak penafsiran dari tafsir Al-Furqan. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya, jadi dari latar belakang tadi, jadi Ahmad Hasan ini memang mewarisi kebiasaan intelektual dari ayahnya, yakni dari umur 7 tahun ini Hasan sampai dari umur 7 tahun dia memang sudah belajar tentang Al-Quran. Kemudian umur 12 tahun sudah belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, dan berbagai bidang ilmu lainnya, hingga sampai wafat kira-kira 71 tahun beliau semasa hidupnya. Kemudian dari latar belakang berdirinya tafsir Al-Furqan ini, ya salah satunya tadi itu bisa kita lihat itu karena adanya dorongan dari murid-murid beliau, dari anggota Persis, organisasi Persis. Mereka ingin punya pegangan dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka pengen punya pegangan supaya bisa memahami Al-Quran. Jadi adanya dorongan dari anggota-anggota Persis. Kemudian tadi dari metode penafsiran dan corak tadi sudah disampaikan dari saudara Sugian. Mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin secara umum ya. Secara umum itu sistematika dalam penafsiran kitab tafsir itu kan ada 3. Yang pertama mushafi, kemudian nuzuli, dan yang ketiga itu maudhu'i. Jadi metode tafsir Al-Furqan ini kalau secara umum dari 3 tadi ini dia itu masuk ke mushafi. Jadi menafsirkan Al-Quran itu secara berurut. Nah, dia menafsirkan dari surah Al-Fatihah, kemudian surah selanjutnya sampai selesai. Beda dengan maudhu'i. Maudhu'i kan dia menafsirkan Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran itu dia tidak akan berpindah judul sebelum tema yang sedang dibahasnya itu selesai. Jadi dia berusaha mencari ayat-ayat yang satu tema gitu. Nah, itu kalau maudhu'i. Nah, tapi tafsir Al-Furqan ini secara umum jatuh dia masuk kepada metode mushafi, menafsirkan Al-Quran secara berurutan dari surah Al-Fatihah kemudian sampai surah An-Nas. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kepada teman-teman semuanya yang mungkin ada ingin ditambahkan, kemudian kepada saudara Agun atau siapa mungkin ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan teman-teman semuanya. Izin bertanya kepada Bapak tadi, gimana suaranya jelas? Jelas. Kami cuma ingin bertanya, apakah ada keterangan tambahan terkait kapan Hasan memulai menuliskan tafsir beliau dan kapan beliau merampungkan penulisan kitab tafsir beliau? Karena tadi kita dengar belum ada disinggung-singgung terkait hal itu. Kemudian yang kedua, apakah ada keterangan juga terkait kitab tafsir yang lain atau kitab-kitab yang lain yang menjadi referensi Hasan dalam
proses penulisan kitab tafsir Al-Furqan ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Mungkin bisa pahami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agun, silakan Agun. Agun. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan tadi penjelasannya terkait tentang tafsir dari Ahsan. Saya mau bertanya, tadi juga disampaikan di awal tentang biografi Ahsan terkait beliau yang terkait hubungannya dengan Persis, dan salah satu tujuannya bergabung di Persis yaitu ingin menyalurkan pemikirannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, pemikiran seperti apa yang dibawa oleh sana ke koneksi jaringan terputus. Ingat itu. Ya ke? Enggak. Grabe, saya ngerasa kabel. Ya, mati ya, disconnect ya. Nggak apa-apa. Masih enggak, Mas? No internet lah. Masih udah. Yang menyambung. Yang menyambung. Aku tadi apa? Tema. Tokoh pergerakan modernis. Jadi pemikiran beliau juga itu dipengaruhi oleh lingkungan beliau di Singapura dan guru-guru beliau. Bahkan kalau teman-teman lihat visi dari Persis itu bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata orang-orang yang kita sebut sebagai salafi sekarang itu mengatakan bahwasanya mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maksudnya itu orang-orang modernis melihat bahwasanya pergerakan atau tokoh-tokoh orang-orang tradisionalis ini yang dimaksud seperti NU yang masih melaksanakan tahlilan, maulidan dan segala macam itu dianggap beberapa amalan yang mereka lakukan itu bid'ah. Nah, disinilah ada beberapa perbedaan pemikiran dari kalangan modernis dan kalangan tradisionalis itu sebagai contoh. Dan itu juga menjadi asas berpikir visi dari Persis. Begitu juga Muhammadiyah, Al-Irsyad dan tokoh pergerakan modernis yang lain. Nah, itu secara umum landasan berpikirnya. Karena kan tujuannya organisasi-organisasi itu di awal-awal sebelum kemerdekaan kan memang sebagai
kebangkitan nasional gitu, untuk berusaha memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, secara khusus kita membahas bagaimana pandangan Ajengan Hasan terkait nasionalisme atau kebangsaan. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka, para ulama sebenarnya mencanangkan bahwasanya kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan yang akan kita bangun sebenarnya adalah negara Islam. Karena untuk membangun sebuah daulah, sebuah negara itu butuh sebuah ideologi, butuh asas berpikir. Dan para ulama sebenarnya sepakat bahwasanya hukum yang paling berhak untuk kita terapkan khususnya di Indonesia adalah hukum Islam. Jangan sampai kita mendahulukan hukum-hukum yang kita adopsi dari Barat, yang kita tahu bahwasanya itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia, maka jangan kita pakai, tapi kita pakai hukum Islam dan beberapa kebijakan untuk orang-orang Muslim ketika kita menerapkan hukum Islam. Jadi secara dari sudut pandang nasionalisme itu pendapat Ajengan Hasan. Jadi harus menggunakan hukum Islam seperti itu. Dan untuk masih banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran di bidang-bidang yang lain. Bahkan Ajengan Hasan, teman-teman sekalian, beliau merupakan teman diskusi akrab dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno juga banyak mendapatkan pendidikan atau ilmu-ilmu agama dari beliau. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa teman-teman dapat menangkap bagaimana karakter beliau, bagaimana pemikiran beliau, dan apa perbedaannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Maksudnya teman-teman harus bisa membedakan tradisionalis dan modernis. Mungkin ada tambahan dari Hak. Gimana Gun? Atau nanti ada tambahan dari aku? Silakan tambahan dulu. Saya rasa puas. Ini sangat cocok kita bahas sekarang, apalagi mendekati Pilpres dan ada juga kaitannya dengan isu Palestina. Silakan Pak Jerry. Sebetulnya ada tambahan dari saudara Rijal. Bismillah, cukup kayaknya. Saya tidak mau tambahkan apa lagi. Sudah disebutkan semuanya. Fajri. Oh, kayaknya ini kepencet kayaknya. Mungkin teman-teman kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita kembalikan kepada dosen kita, Ustaz Budi, bisa. Hah? Oh, kepencet ya itu. Kita kembalikan. Aduh, suruh. Ada yang bertanya. Cek, izin bertanya teman atas materi yang disampaikan malam hari ini. Saya sedikit saja, tadi ada pembahasan dari materi yang mengatakan bahwa tafsir Al-Furqan ini adalah tafsir yang boleh dikatakan berbeda dari tafsir-tafsir yang lainnya, dari coraknya, metodenya, dan lain-lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, atau sebagian ulama tidak menggolongkan ini sebagai sebuah tafsir, dan sebagian ulama yang lain juga menggolongkan bahwa ini termasuk tafsir. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, dari sisi mananya kemudian para ulama menganggap ini sebagai sebuah tafsir? Karena juga tadi ada penjelasan mengatakan bahwa tafsir ini hampir mirip dengan terjemahan saja seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang menjadi landasan ulama yang kemudian mengatakan ini tidak dikatakan sebagai tafsir, itu seperti apa, dan yang kemudian mengatakan ini seperti tafsir itu seperti apa. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Baik, mungkin silakan aku mau menjawab. Ya, baik. Ini kan saya jawab sedikit, nanti tambahkan sama saudaraku. Sebenarnya untuk mengatakan bahwasanya ini terjemahankah, ini tafsirkah, sebenarnya tidak ada fatwa dari beberapa ulama-ulama tertentu. Tapi ini hanya mungkin muncul sebagai anggapan, karena
bahkan di TDM itu sendiri, Pak Kiai dan Ustadz Deden pun menggunakan tafsir ini sebagai salah satu rujukan utama dari beberapa tafsir Nusantara yang ada. Nah, poinnya di sini sebenarnya di zaman tersebut seperti yang dikatakan tadi aku, kenapa beliau menulis tafsir tersebut, karena kebutuhan dari orang-orang Persis yang ingin punya pegangan lah. Dan memang di zaman tersebut beberapa tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini sebenarnya beliau juga pernah meminta kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk diminta terjemahan Al-Quran, karena tujuannya adalah bagaimana kemudian Al-Quran bisa dipahami oleh orang-orang awam yang tidak paham bahasa Arab tapi punya pegangan dan bisa ibaratnya untuk praktis lah gitu. Jadi di zaman tersebut ya, karena masih jarang, jadi dibuatlah tafsir, dibuatlah terjemahan. Nah, tafsir Al-Furqan ini sangat pas, karena singkat, mudah dipahami, dan memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Tapi juga ada beberapa ta'liq atau footnote yang mensyarah beberapa ayat atau beberapa pembahasan yang memang oleh Al-Hasan untuk pembahasan khusus. Nah, dari sumber yang kami dapatkan, di zaman sebelum tahun 70-an, sebelum muncul beberapa tafsir yang panjang, khususnya kita lingkup tafsir Nusantara ya, sebelum muncul tafsir Al-Azhar dan tafsir yang lainnya yang sudah menjabarkan secara runtuh, secara panjang dari metodenya, fikihnya, pokoknya sudah panjang banget lah. Nah, sebelum itu kan masih di keadaan yang tadi saya bilang, masih jarang ada tafsir, kemudian belum ada terjemahan, makanya pada saat itu mungkin bisa dianggap tafsir lebih tepatnya. Tapi kalau setelah tahun 70-an, karena sudah muncul beberapa tafsir yang lain, nah muncul perbandingan, ternyata ada tafsir yang lebih luas penjabarannya dari tafsir Al-Furqan. Makanya ada anggapan bahwasannya sebenarnya yang tafsir itu nih kayak tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah misalnya. Nah, sedangkan tafsir Al-Furqan kalau kita lihat mungkin cuman terjemah saja, belum sampai pada tafsir. Tapi kalau menurut saya pribadi juga saya pernah dengar dari Syekh Abdul Aziz, teman-teman sekalian, beliau mengatakan bahwasanya tafsir itu meskipun cuma terjemahan, artinya sebenarnya sudah ditafsirkan sedemikian rupa, apalagi Ajangan Hasan menuliskan footnote, itu sudah bisa dikategorikan tafsir, tapi mungkin skalanya masih kecil, masih belum terlalu lebar penjabarannya, seperti itu. Jadi terjemahan juga, tapi karena jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang sudah ada, mungkin dan sudah ada memang Al-Quran terjemahan sekarang, jadi dia bisa dikatakan sebagai Al-Quran terjemahan juga, tapi kan ada footnote-nya yang penjabarannya lebih luas daripada terjemahan-terjemahan yang lain, seperti terjemahan Kemenak itu tidak seluas penjabarannya dari tafsir Al-Furqan. Jadi saya rasa bisa dipahami. Dan untuk fatwa dari ulama sendiri bahwasannya ini itu tafsir, ini terjemahan, itu tidak ada fatwa-fatwa khusus, tapi umumnya lebih sering dikenal sebagai tafsir. Itu pendapat jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan dari ada tambahan dari teman-teman sekalian. Gimana Nizam? Baik, berarti sebelum tahun 70-an ini dikatakan tafsir karena masih jarang, dan kemudian setelah tahun 70-an karena banyaknya tafsir, berarti ini kemudian bisa disebut juga sebagai terjemahan karena banyak tafsir yang mungkin jauh lebih menjabarkan sehingga dikatakan tafsir. Dan juga tadi dijelaskan bahwa bedanya ini dengan terjemahan karena punya footnote dan segala macamnya. Dari sini kemudian mungkin ilmu baru juga bagi kita,
atau mungkin nanti bisa diperjelas lagi, apakah kan kita tahu sebelum tahun 70-an juga di Indonesia sudah banyak tafsir yang merebak, hanya atau mungkin tidak tersampaikan atau seperti apa, mungkin bisa dirincikan. Dan juga apakah ada terjemahan lalu dikasih catatan kaki, lalu kemudian bisa merincikan ini dan itu, lalu kemudian dikatakan tafsir. Nah ini kan mungkin masuk ke ciri-ciri tafsir dan segala macamnya, seperti itu mungkin bisa dipahami. Jadi maksud saya, ini kan kita kenal sebagai tafsir. Nah, kita kenal sebagai tafsir karena memang tafsir Al-Quran sering kita dengarnya. Namun di berbagai tadi pemateri kedua dan di pembahasannya menjelaskan bahwa sebagian ulama juga mengatakan bahwa ini bukan tafsir atau sebagian yang lain. Tapi saya tidak permasalahkan itu karena memang tidak ada fatwa, karena memang bukan fatwa yang mau kita cari, tapi memang isinya, karena memang tafsir ini dibangun pada saat pra kemerdekaan saat itu. Namun memang dilihat banyak perbedaan, terutama banyak sekali corak yang dipakai dalam tafsir ini juga, seperti itu. Namun tadi mungkin bisa dirincikan terlebih dahulu, kalau misalkan tafsir-tafsir sebelumnya ada juga di Indonesia yang sebelum tafsir Al-Furqan ini yang orang-orang menyebut sebagai tafsir. Kemudian sebelum tahun 70-an, lalu kemudian setelahnya dan seterusnya. Terima kasih. Baik, mungkin sebenarnya dimaksud generasi tafsir di sini adalah tafsir yang berbahasa Indonesia, karena beberapa tafsir yang ada meskipun ditulis oleh orang-orang Indonesia tapi dalam bentuk bahasa Arab, makanya ada permintaan untuk diterjemahkan. Sebenarnya awalnya diminta bentuk ada terjemahan karena di zaman Belanda juga, kalau kita baca kisahnya dari Raden Ajeng Kartini, dulu Al-Quran itu atau untuk belajar Al-Quran, untuk mendapatkan Al-Quran itu susah karena penjajah Belanda juga merasa khawatir dengan hal tersebut dan ketat masalah Al-Quran. Jadi beberapa orang, salah satunya yang pernah saya baca adalah kisah dari Raden Ajeng Kartini yang meminta Kiai Haji Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran, untuk menjadi pegangan dan untuk bisa memahami Al-Quran, dan masih memahami Al-Quran yang tinggal dibaca gitu, minimal terjemahan, karena tidak bisa langsung pergi kajian seperti itu misalnya. Nah itu juga mungkin terjadi di kalangan Persis yang meminta kepada Ajengan Hasan. Sekali lagi dalam tanda kutip ini tafsir yang berbahasa Indonesia ya teman-teman sekalian. Makanya nanti tahun 70-an nanti ada muncul tafsir-tafsir seperti tafsir Al-Azhar, kemudian nanti kemudian ada tafsir Al-Misbah dan yang lainnya. Makanya nanti setelah muncul tafsir yang lebih panjang, lebih luas penjabarannya, nah ada perbandingan. Ternyata tafsir Al-Furqan ini saking ringkasnya itu mungkin dianggap sebagai terjemahan, karena kan sekarang Al-Quran yang kita pakai juga kan sudah punya terjemahannya yang berbahasa Indonesia, baik itu dari Kemenak atau dari yang lainnya. Nah itu jadi perbandingan juga ternyata kurang lebih sama kayak tafsir Al-Furqan tapi kelebihan tafsir Al-Furqan footnote-nya yang lebih luas juga penjabarannya, meskipun terjemahan Kemenak juga ada footnote-nya, tapi footnote Ajengan Hasan ini tafsir Al-Furqan ini lebih luas, lebih dalam juga pembahasannya. Dan kenapa dipilih kenapa UBN di DRMQ itu memilih salah satu tafsir Ajengan Hasan, karena bahkan di setiap menafsirkan itu dibandingkan kosakata yang dipakai oleh Ajengan Hasan, kosakata yang dipakai oleh Mahmud Yunus, kosakata yang dipakai oleh Buya Hamka, dan tapi siapa lagi? Nah, artinya memang ada kekuatan sastra di zaman tersebut yang juga punya makna yang lebih luas daripada bahasa kita yang sekarang. Nah itu mungkin juga yang menjadi kelebihan karena kekuatan sastranya. Jadi kalau kita buka tafsir Al-Furqan itu rada-rada kurang paham karena sastranya yang masih tinggi. Kalau sekarang kan masih udah segamblang itu terjemahan Kemenak.
mungkin itu juga yang menjadi kelebihan kenapa masih disebut sebagai tafsir, meskipun dari porsinya ya kayak sekedar terjemahan, tapi sebenarnya dalam maknanya karena kekuatan sastra dari bahasa yang mereka gunakan di zaman tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dan saya rasa memahami yang mengatakan ini terjemah, yang mengatakan ini tafsir. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menjadi tambahan ilmu. Kalau diizinkan lanjut tadi teman-teman menyebutkan dan juga kita juga sudah baca tadi, alhamdulillah, bahwa misalnya tafsir Al-Furqan ini memiliki dari berapa ya? Coraknya fikih. Namun juga tadi sempat baca-baca di teratur bahwa ada yang mengatakan bahwa tafsir yang juga coraknya pakai corak lugo atau corak bahasa. Kenapa? Karena ada perkataan Kak Hasan pada ucapannya di situ mengatakan bahwa ketika saya melakukan penafsiran, sedapat mungkin saya mencari sebuah kata yang tepat untuk menjelaskan suatu ayat. Setelah itu saya menerjemahkan dan menafsirkannya. Nah, penggalaninya kemudian dijadikan landasan bahwa corak yang terdapat dalam tafsir Al-Furqan ini adalah corak lughawi. Mungkin demikian, mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggalan yang ditulis oleh Hasan tersebut pada kitabnya. Syukran. Bagaimana saudaraku, apakah mau menjawab terkait corak penafsiran? Baik. Jadi sebenarnya kalau masalah corak kan ini materi ini kami ambil dari jurnal yang dibagikan oleh Ustadz Budi di grup. Ini satu pendapat terkait coraknya. Jadi ini yang mengatakan bahwasanya corak fikih itu berdasarkan dari ayat-ayat itu dari ayat yang dijadikan contoh oleh penulis itu dalam metode penafsiran itu Quran surah Al-Baqarah 178 dan seterusnya. Nah, mungkin apa ya? Di beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya sebenarnya coraknya corak ilmi. Ternyata ada juga yang mengatakan bahwasanya corak lugo. Pada sebelumnya juga kenapa dikatakan metode tafsir Al-Furqan ini tahlili, karena salah satunya kelebihannya adalah itu tadi lugohnya. Jadi beberapa di footnote itu yang disyarah itu adalah beberapa kosakata yang agak susah dipahami. Jadi mungkin juga bisa kita katakan bahwasanya coraknya juga di sebagian ayat itu corak lugah juga, lughawiyah. Artinya mungkin kita mengatakan sebuah tafsir itu pasti mempunyai banyak corak di dalamnya, tapi mungkin ada satu corak yang paling mendominasi dari tafsir secara umum. Nah, dari sumber yang ini kan kami nggak meneliti secara langsung ya, kami mengambil dari penelitian orang. Astagfirullah. Nah, peneliti tersebut beranggapan bahwasanya secara umum meskipun sampel yang diambil cuma surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, nah bahkan penulis sendiri juga mengatakan bahwasanya ini baru pendapat dan yang sampel yang diambil adalah Al-Baqarah dan Al-Imran belum secara keseluruhan. Tapi penulis mengambil kesimpulan bahwa secara umum corak penafsir tafsir Al-Furqan ini adalah fikih. Seperti itu. Jadi banyak corak di dalamnya, tapi ada corak yang lebih dominan dari corak yang lain secara umum. Pasti juga ada pendapat-pendapat yang lain. Baik, terima kasih atas pendapatnya, jawabannya. Ya, tentu kita sepakat bahwa memang dalam tafsir Hasan ini, Al-Furqan ini
banyak corak memang di dalamnya. Kita juga sepakat bahwa corak yang dimaksud atau disebut sebagai corak tertentu karena memang yang mendominasi. Nah, justru yang tadi saya katakan itu dari yang penggalan dari Hasan sendiri itu yang mengatakan demikian, justru karena itu yang mendominasi di tafsirnya, yaitu corak bahasa yang mendominasi. Jadi itu yang saya sampaikan. Tapi ya lagi-lagi karena perbedaan pendapat masing-masing peneliti mungkin, jadi seperti itu. Jadi mungkin cukup dari saya, dan terima kasih juga atas penjelasan dan penjabaran dari teman-teman. Oke, baik, terima kasih saudara Sugi yang sudah menjelaskan. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita kembalikan kepada dosen. Ustaz Budi, selaku dosen kita, mungkin bisa memberikan penambahan, menjelaskan lebih konkret lagi tentang materi kita pada malam hari ini. Bapak Ustaz. Baik, ya terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin terkait tentang tafsir Ajangan Ahsan. Ya, sebagaimana yang kita kenal ya, beliau dalam beberapa hal memang beliau dikatakan menjadi seorang mufassir, ya, mufassir. Buktinya dengan apa? Dengan diterbitkannya buku beliau, yaitu Al-Furqan Tafsir Al-Quran. Nah, dalam kategori memang tafsir ini sangat langka ya pada saat itu ya. Nah, bahkan kalau kawan-kawan memiliki tafsir tersebut yang terbaru lah ya, bukan yang cetakan lama ya, dalam yang diterbitkan oleh Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, bahwa beliau menurut anaknya itu mengatakan bahwa Al-Furqan Tafsir Al-Quran ini adalah karya besar dan penting almarhum Ahmad Hasan. Nah, kemudian penulisan tafsir yang merupakan langkah pertama dalam sejarah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu dilakukan dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1950-an. Nah, dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, Hasan menggunakan metode harfiah ya. Kalau yang di pengantarnya ya, pengantar yang diterbitkan oleh Universitas Azhar Indonesia, bukan Al-Azhar Mesir ya. Nah, itu mengatakan bahwa Hasan menggunakan metode harfiah. Nah, artinya penerjemahan kata demi kata, kecuali terhadap beberapa hal yang tadi yang disebutkan yang tidak memungkinkan penggunaan metode itu untuk hal seperti itu. Barulah Hasan menggunakan metode maknawiyah. Nah, kemudian di dalam ini saya ambilkan dari tafsirnya langsung, bahwa di pendahuluan beliau itu memang beliau secara spesifik membagi beberapa hal ya terkait tentang tafsirnya ini. Bahkan beliau membuat seperti undang-undang lah ya, membuat seperti undang-undang sampai pasal keberapa ini, saya lihat dulu, sampai pasal ke banyak juga pasalnya ya, sampai pasal ke 33. Nah, di sana beliau menjelaskan sedetail mungkin terkait tentang tafsirnya, bahwa pertama di pasal 1 itu yang tadi dikatakan oleh Ahina Irzan, bahwa beliau mengatakan dalam pasal 1 itu beliau dengan cara menerjemahkan, pasal tentang cara menerjemahkan, dalam menerjemahkan ayat
sedapat mungkin saya melakukan kata demi kata. Jika cara itu tidak dapat dilakukan, barulah saya menerjemahkan suatu kata dengan melihat maknanya. Karena menurut saya, berarti ini kan beliau langsung yang berbicara ya. Menurut saya cara itu akan berguna bagi orang yang teliti dalam terjemah. Contohnya dicontohkan langsung sama beliau dalam kata qala lahu. Jika diterjemahkan kata per kata akan berarti dia berkata baginya. Nah, tetapi saya menerjemahkannya dia berkata kepadanya. Nah, jadi kan ada, kalau disandingkan qala lahu, kalau diartikan per kata kan agak jauh maknanya, tapi beliau mengupayakan supaya kita yang membacanya bisa memahami. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh pemateri, memang sastranya tinggi. Kalau orang-orang dulu itu memang berbicara itu pakai sastra ya, pakai sastra. Dan kalau diterjemahkan oleh kita yang belum belajar sastra itu memang agak bingung membaca tafsir Al-Hasan. Bahkan di dalam beberapa tafsirnya itu kita temukan ya kita nggak paham. Nah, karena memang saat itu berkembang sastra mungkin bagian dari kelebihan yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan bukan hanya ulama-ulama terdahulu, dan memang karena Al-Quran ini bahasanya sangat tinggi ya, diupayakan menggunakan sastra. Nah, kemudian contoh yang lainnya kan di sana di dalam bukunya langsung ya, amanna billahi, biasanya diterjemahkan dia percaya dengan Allah. Dia percaya dengan Allah. Siapa dia gitu kan? Nah, jadi siapa dia? Nah, kan beda tuh. Nah, kemudian tetapi saya terjemahkan dia percaya kepada Allah. Demikian saya menerjemahkan harfiah dengan kemungkinan tidak sejalan dengan kaidah tata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia pada saat itu. Dan kalau kawan-kawan baca bahasa Melayu pun mungkin sebagian orang belum nggak paham ya, pasti agak bingung ketika membicarakan tentang sastra itu. Tapi setidaknya dengan hadirnya Al-Furqan tafsir Al-Quran ini memacu para artinya masyarakat muslim zaman itu bisa mengenal Al-Qur'annya gitu. Bahkan walaupun dikatakan di awal itu memang beliau sendiri memang secara khusus ya atas permintaan. Yang namanya atas permintaan itu berarti ada sesuatu yang dibutuhkan. Ada sesuatu yang dibutuhkan sehingga beliau sendiri menyempatkan dirinya untuk mengabulkan permintaan dari para peminat tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran, kalau tidak mau dikatakan terjemah Al-Quran. Nah, artinya apa? Beliau ini tidak mau melihat orang Islam yang hanya membaca Al-Quran tetapi dia tidak paham maknanya. Nah inilah motivasi utama seorang Hasan, ajangan Ahmad Hasan untuk menulis tafsir Al-Quran. Terlebih walaupun ada dorongan dari orang lain. Dan kalau katanya misalnya ada perbedaan pandangan terhadap peneliti, mungkin supaya kan kita tahu peneliti itu ingin menempatkan posisi dirinya, supaya dia memiliki daya bisik terhadap tulisannya. Nah, kemudian kita yang membaca jadi bingung gitu kan. Kok ini bilang lugawi, ini bilang fikhi,
ini bilang kepala sapi, ya bingung. Ya kita bingung. Terus yang mana yang benar gitu kan? Nah, yang mana yang benar? Ya, yang mana yang benarnya kan tergantung perspektif saja ya. Tergantung perspektif. Nah, yang benarnya. Karena nanti saya jawab begini lagi. Kebenaran hanya milik Allah. Selesai udah itu. Antum tidak akan berani membantah saya mengatakan kebenaran hanya milik Allah gitu kan. Nah, udah selesai udah itu, nggak diskusi lagi kita. Bahkan diskusinya langsung ditutup gitu kan. Nah itu. Jadi ingin menempatkan posisi seorang peneliti supaya dia ada daya tarik dari tulisannya. Nah, kebetulan yang tadi apa yang saya bagikan itu kan bagian kecil dari hasil penelitian. Yang artinya kawan-kawan bisa melengkapi penelitian itu untuk penyempurnaan. Jadi antum bisa belajar dari sana untuk penyempurnaan. Nah, sempurnanya ukurannya apa lagi? Nggak ketemu. Penyempurnaan itu nggak ketemu kecuali kalau kita yang pegang kendali. Nah, kayak Hasan misalnya, ya tafsir saya yang paling benar gitu kan misalnya. Misal nih, Hasan misal mengatakan begitu. Ya, dalam posisi beliau mengatakan begitu, iya benar. Kenapa? Karena saya berpengaruh di bagian itu. Kalau saya nggak mengatakan begitu, ya semua orang nanti mengatakan dirinya yang paling hebat gitu kan. Dirinya yang paling hebat. Nah, itulah sebabnya tafsir ini ya kalau pertama tadi dari jurnal yang kita sama-sama baca ya. Insya Allah udah baca nih, saya husnuzon sudah baca semua. Dari contoh yang dicontohkan misalnya di Al-Baqarah ayat 178 ya, 178 itu di sana kan artinya hai orang yang beriman. Nah, di sana itu ini teredisi bahasa Indonesia mutakhir katanya, terjemahan terbitan Universitas Al-Azhar Indonesia ya. Kemudian ada catatan kakinya. Jadi beriman itu yang dimaksud adalah orang yang beriman. Maksudnya adalah para pemimpin Islam yang beriman karena mereka lah yang berkewajiban menjalankan hukum Islam. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas kan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa melaksanakan itu? Jangan antum. Kalau antum ini nanti dikira ajaran baru ya. Dikira ajaran baru. Bahkan antum bisa didemo, apalagi di Indonesia gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian di catatan lanjutnya itu jadi beriman itu dalam kurung hukum kisos diwajibkan kepada kalian. 110 di sini hukum kisos adalah balasan pembunuhan terhadap orang yang membunuh. Dalam pengertian lain, nyawa dibayar dengan nyawa pula. Nah, artinya beliau kalau tadi disebutkan tokoh yang modernis, ya memang benar. Karena pengaruhnya ini kalau genealogi pemikirannya itu kan tidak jauh dengan apa yang dituangkan oleh yang disebut dengan tadi kawan-kawan yang pokoknya Islam kapah itu seperti apa gitu kan. Nah, Islam kapah itu ya yang nyata-nyata, apa yang tertulis itulah yang kapah gitu kan. Nah, kalau baca ini. Nah, kemudian orang yang mati dibunuh yaitu orang apa katanya? Orang mereka dengan orang mereka. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Namun barang siapa yang mendapatkan maaf, di sini ada catatan kaki juga 112 mengatakan keterangan lebih jauh tentang hal ini bisa dilihat dalam kitab fikih dan hadis pada bab diat. Nah, rujukannya beliau ini di sana misalnya
ada balasan itu lihat di hadisnya ada. Nah, ini artinya kekuatannya beliau ini ketika menjelaskan terkait tentang fikih itu beliau tidak lepas dari penjelasan yang tadi dikatakan, langsung merujuk kepada kitab ini. Walaupun tadi ada perbedaan pendapat, tapi intinya beliau ini ketika membahas tentang ini, terkait tentang fikih ini yang ditulis oleh jurnal ini adalah karena memang penafsiran beliau ini yang ingin yang ingin ditonjolkan oleh penulis ini adalah corak penafsiran yang fikihnya. Nah, corak fikihnya inilah yang akan membawa kepada apa bedanya dengan yang lainnya gitu kan. Nah ini yang menurut saya penting untuk sama-sama kita terus mempelajari ya. Karena kalau kita membaca satu jurnal memang tidak cukup, bahkan perdebatan kita ya sudah sampai sana gitu. Nah kemudian kembali lagi dengan tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara misalnya, kenapa Ahhasan ini penting untuk dikaji? Kalau untuk kosakata yang berkembang di Indonesia, dan kemudian tadi disampaikan kenapa misalnya setiap kegiatan yang ada di akal misalnya, beliau menekankan menggunakan itu karena hasil jelajah dari Pak Kiai maupun Ustadz Deden itu kan jelajahnya tentang itu. Terus apa bedanya dengan tafsir yang lain? Ya segala sesuatu itu kan ada perbedaan. Cuman yang ingin ditekankan di sini ya mungkin itu yang lebih dekat. Nah kita tidak sampai melupakan juga sih, misalnya di dalam penafsiran itu kan ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pertama, dua hal ini ya tentu dua hal ini memang menjadi acuan ya. Pertama, dua hal itu adalah, pertama adalah memahami bagaimana Al-Quran itu dipahami baik dalam bentuk secara harfiah, secara kosakata maupun yang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menafsirkannya, ya, bagaimana menafsirkan. Dua hal inilah yang menjadi kekuatan seorang mufassir ketika membaca Al-Quran. Di samping dia paham apa yang dibaca, apa yang dijelaskan, kemudian beliau bisa menafsirkannya. Menafsirkan dalam arti kata menjelaskan kepada kita bahwa tafsir ini sangat luar biasa gitu. Nah, ini mungkin bagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Hasan, yang tadi disampaikan oleh pemateri. Ini memang sangat bagus lah kalau kawan-kawan mau belajar tentang bahasa Melayu pula. Ini juga tafsir Ahhasan ini juga ada Melayu-Melayunya gitu kan. Karena pada saat itu kan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan pada saat itu berbeda dengan yang sekarang. Tapi tidak keluar dari sana juga, maksudnya artinya terus reformasi lah namanya ya, reformasi bahasanya sehingga menarik untuk sama-sama kita sama-sama mempelajarinya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait tentang pemikiran ya, memang Ahhasan ini kan muncul, kalau kawan-kawan baca di beberapa literatur kan itu kan banyak pemikiran beliau yang oleh kaum tradisionalis itu kan ditentang. Kenapa? Karena memang untuk bisa menyampaikan itu
ya memang butuh perjuangan gitu. Nah, Hasan ini seorang tokoh itu kan datang, artinya muncul, artinya beliau hadir ketika maraknya isu perdebatan terkait tentang apa? Perdebatan isu tentang adanya HAM, adanya demokrasi, kemudian ada emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita. Kalau eman-eman kan beda ya. Nah, eman-eman itu apa ya? Ya, emansipasi wanita, kemudian keberagaman dengan kelompok yang mempertahankan syariat dan memperjuangkan negara Islam. Bahkan tadi Ai Sugian itu menceritakan ya istilahnya ada pertarungan politik menurut artinya yang saya tangkap ada pertarungan politik antara yang cocok ini ideologinya mana gitu kan. Nah, ini kan berpengaruh juga di saat Indonesia butuh menentukan arah baru gitu kan. Nah, jangan bilang arah perubahan, kita lagi kuliah. Ya. Bisa sekali-kali. Ya, artinya arah baru untuk ya tarik ulur pemikiran lah pada saat itu ya. Artinya ini beliau ini kan kekeh dalam bab itu. Nah, kemudian selain itu juga pada saat itu kan ada perdebatan antara kaum agamis ya, tadi yang disebut agamis dan nasionalis. Ketika beliau misalnya berada di Bandung misalnya, ketika ada beliau langsung menyaksikan ya pergolakan pemikiran agama yang begitu yang begitu kencang ya, pergolakan pemikiran agama yang begitu kencang, kemudian pergulatan pemikiran di antara umat Islam, antara kaum muda dan kaum tua, itu juga terjadi dan beliau saksikan. Nah, di mana kaum muda hendak menghapus segala ajaran yang tidak dapat dilandasi dalam Al-Quran dan Sunnah yang tadi disebut. Kalau ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah lah gitu kan kalau sekarang begitu kan. Nah ini biasalah semangat kita, semangat anak-anak muda ini yang ada di meeting ini, yang di Zoom ini kan semangatnya keren-keren, anak muda semua gitu kan. Anak muda biasa, kalau anak muda itu kan pikirannya masih fresh gitu kan. Masih fresh. Karena masih fresh itu kan kadang-kadang kita itu pingin cepat kan. Pingin cepat untuk bisa melakukan ya apa bahasanya, jangan perubahan lah, perubahan lah ya, perubahan, ingin melakukan jangan kampanye, ingin melakukan perubahan. Nah itu kan butuh kesegaran. Nah inilah yang beliau saksikan, dan beliau termasuk dalam golongan kaum muda nih. Nah, ketika itu kaum tua bersikukuh dengan tradisi keagamaan yang telah ada di saat itu, artinya kayak program-program yang sudah mendarah daging lah ya, mendarah daging. Nah, kemudian setelah itu misalnya ini beliau berupaya, karena beliau bukan seperti kita ya yang esmosian gitu kan, atau es krim gitu kan. Kita ini beliau coba mengupayakan itu, sehingga awalnya beliau sepakat dengan pendapat kaum tua ya, artinya orang-orang tua, orang-orang tradisionalis. Namun seiring perjalanan persahabat dengan salah satu ulama yang mewakili kaum tua ketika berbagai soalan keagamaan, beliau tidak mendapatkan puasan dari apa yang dijelaskan gitu kan. Nah, jadi akhirnya beliau juga lama-lama ya melakukan istilahnya tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh kaum tua. Nah ini salah satu dari pemikiran yang beliau memang concern di bidang itu terkait tentang pemikirannya. Nah tapi kita kan tidak membahas terkait itu. Nah yang ingin saya tekankan kepada kita semua bahwa ketika kita mempelajari tafsir ini,
kita melihat seobjektif mungkin tafsir ini sebagai alat bantu kita untuk memahami Al-Quran. Ya. Alat bantu kita untuk memahami Al-Quran, sehingga ketika kita membaca tafsir itu ya udah, apapun namanya ya, apapun namanya, mau tafsir mau terjemah ya, mau tafsir mau terjemah ya bacalah dengan bacaan yang posisi kita itu sebagai pembaca, kemudian bukan hanya sebagai pembaca, sebagai peneliti, dan sebagai pecinta gitu. Nah, sehingga kita membacanya itu lepas saja, dan jangan ketika baca langsung ditelan mentah-mentah gitu kan. Nanti kalau ditelan mentah-mentah, kalau nggak dikunyah bagus ya ada rasa yang tidak enak gitu kan. Nah, ini perkenalan terkait tentang tafsir Ahsan ya. Ahsan artinya untuk supaya kita sama-sama lah ya, sama-sama melihat tafsir ini, tafsir yang hazanah yang muncul di Indonesia ini sebagai hazanah yang sangat luar biasa, dan menjadi pegangan untuk kita semua untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, yang perlu kita analisa ya, analisa atau analisis lah ya, manapun namanya ya. Jadi nanti karya-karya beliau, apakah ini tafsir atau terjemah, kita lihatlah, kalau bisa ya kita miliki bukunya, karena 1 jilid ya Pak, 1 jilid mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama punya ya. Jadi Al-Furqan ini ya memang tafsir Al-Quran yang mengkombinasi ya, kalau bahasanya, kalau bahasa kerennya kan sekarang kombinasi itu adalah kolaborasi. Kolaborasi. Nah, jadi beliau ini mengkombinasikan metode yang tadi disebut metode terjemah harfiah, atau yang disebut juga dengan metode tafsiriyah. Artinya beliau mencoba untuk menerjemahkan ayat menggunakan metode yang harfiah, terjemah kata demi kata. Kemudian kalau beliau nggak paham ya baru beliau mencoba untuk menggunakan metode tafsiriyah, atau yang disebut dengan metode yang maknawiyah. Nah, maknawiyah kalau bahasa beliau itu yang di awal itu. Nah, beliau berupaya, sebenarnya upaya beliau ini yang kita sangat hargai dan kita apresiasi. Beliau berupaya kalau sesuatu itu tidak bisa dipahami, beliau mencoba dengan mentakliknya atau membuatkan catatan kaki. Walaupun nanti kalau ada yang buat tafsir, kata Ahi Irzan tadi, kalau saya taklik kemudian itu apa tafsir atau tidak, ya nanti kan tergantung penelitiannya gimana gitu kan. Bisa saja menjadi tafsir, dan bisa juga kalau diakui oleh para peneliti tafsir ya bisa masuk. Bahkan di sebelum-sebelumnya kan tafsir Yasin, ya kan cuma Yasin, namanya tafsir, ya penamaannya tafsir. Bahkan kita pun karena kita terlalu asik dengan istilah kan, kayak tafsirnya siapa itu, Khawatirul Quran itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sya'rawi ya, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu kan beliau nggak mengatakan tafsir, tapi beliau mengatakan Khawatirul saya lupa ya. Jadi dia mengatakan ini bukan tafsir sebenarnya, ini hasil renungan. Tapi kita asik dengan istilah tafsir. Kenapa? Karena penjelasannya luar biasa. Bahkan ini saya baca dari beberapa literatur ya. Dan kalau kita lihat bahasa yang digunakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga bahasanya
menggunakan bahasa amiyah yang artinya lebih mudah dipahami oleh kita. Nah, terkait dengan nama tafsir, apakah itu tafsir, apa bisa digolongkan tafsir, ya penilaiannya itu nanti oleh para peneliti, termasuk kawan-kawan juga bisa menilai nanti, menilai dengan keilmuan, ya, menilai dengan keilmuan yang berlaku, yang artinya standarisasi lah ya, walaupun standarisasi ulama juga itu perdebatannya panjang ya, siapa yang dikatakan ulama, siapa yang dikatakan tidak ulama, ya itu kan perdebatan juga, bahkan ya macam-macam lah, ada ijtima ulama lah ya, nanti buat lagi ada ijtima kiai ya kan. Nah itu sama. Nah, jadi kita jangan terprovokasi dengan istilah. Yang pasti mata kuliah kita ini adalah bagaimana kita melihat tafsir Al-Furqan ini adalah menurut hemat kita, walaupun kita nggak hemat gitu kan. Artinya menurut penilaian kita ya, tafsir dalam arti kata ada penjelasannya kan, antara tafsir dan terjemah dan takwil dan tadabur memiliki istilah-istilah yang ya banyak jelimet-jelimetnya lah. Tapi yang pasti ketika Al-Quran bisa dipahami dengan kita membaca tafsir tersebut atau terjemah tersebut, pada hakikatnya kita lagi belajar tafsir, artinya kita lagi mengungkapkan makna dari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu bisa tersampaikan di dalam diri kita, bahkan dia bisa tersampaikan kepada jamaah bagi orang yang memiliki jamaah. Itu akhir dari kuliah kita. Adapun kalau ada pertanyaan ya atau perdebatan yang ingin disampaikan juga boleh, kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya kita tutup ya. Gimana, cukup ya? Cukup Ustaz. Oke. Insyaallah. Ya, sekarang kita suruh kesimpulan bagi yang mungkin tadi ngantuk-ngantuk, walaupun saya nggak lihat, tapi saya yakin ada nggak ngantuk semuanya, segar semua gitu. Nah, kita suruh kesimpulan. Hanafi ya silakan Hanafi untuk memberikan Hanafi, masyaallah. Hanafi, masya Hanafi Allah. langsung muncul ya. Ahli Hanafi, silakan kesimpulan dari materi kita hari ini, kemudian ditutup dengan sama-sama kita berdoa. Silakan Ahli Hanafi. Tafadhol Hanafi. Baik, syukron atas kesempatannya Ustaz. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari materi pada malam hari ini, yakni tentang tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh Ahmad Hasan. Baik, tentu sudah kita paham semua, karena tadi pemateri sudah menjelaskan tentang corak tafsir dan kemudian metodenya dan kemudian pendidikannya, dan kemudian Ustadz tadi juga menjelaskannya. Tentu tafsir tafsir Al-Furqan ini metodenya itu tentang harfiah. Ini adalah metodenya yang dijelaskan, yang ditulis oleh Ahmad Hasan, dan corak penafsirannya yakni corak tentang fikih, karena kebanyakan dalam isi penjelasan dalam kitab tafsir Al-Furqan ini kebanyakan tentang fikih, dan kemudian berbeda dengan yang lain, berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain, karena kecenderungan tafsir ini cenderung ke tafsir, cenderung ke fikih, maka coraknya lebih menuju ke fikih. Mungkin itu saja Ustaz yang saya bisa sampaikan. Ya, langsung ditutup doa.
Baik, kita tutup perkuliahan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Hanafi, terima kasih juga kepada saudara Rian, kemudian Sugian dan saudara Kul. Terima kasih atas penjelasan dan diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan bisa mempelajari tafsir ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kalau ada yang belum terpuaskan, nanti sama-sama kita diskusikan dengan sama-sama membaca kembali tafsir ini, kemudian kita sama-sama menelitinya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Menit ya. Nah, Ustaz.